Selamat siang semua sahabat jurnal Intan Indigo. Jadi kalian nggak perlu bertanya-tanya kenapa hari ini saya ada di depan kalian dan bukan Intan yang ada di hadapan kalian, karena konten ini sedang saya bajak dan saya menjadi host utama dan pertama di konten penelusuran di Benteng Van der Wijk pada siang hari ini. Oke, seperti yang kalian lihat di belakang, sudah ada beberapa. Hah? Perasaan lu di Book of Nenen, apa lu bajak sini? Dipinjam, Mbak. Emang nggak izin sama manajernya? Enggak, manajer nggak ngasih tahu. Lu diliatin sama produser lu. Pindah kayak channel. Maaf ya, Pak. Saya Enggak, lu ngapain? Gue tanya. nggak apa-apa. Ini kan maksudnya kan kita penelusuran hari ini. Jadi itu tadi aku ngomong sama direkturnya Mbak Intan, jangan dia mulu penonton bosen. Gue bilang udah kali-kali gue kek gitu kan. Jadi akhirnya gue yang opening duluan. Lu pada sadar? Udah tadi di sini. Lagi ngapain pada ke toilet? Enggak, gue di belakang. Gue pikir ke toilet tadi, pakai lama banget. Ya udah gue yang opening. Belakang sana. Jadi gimana nih kita? Apanya? Apanya mau ngapain di dalam? Mau penelusuran mau ngapain? Mau taman wisata kan? Orang giling. Nganterin Mbak Nana ke sini jalan-jalan. Oh, tumbal lagi. Ya udah. Ntar kayak film Naruto. Jadi kita sekarang ada di Benteng Van der Wijk, yang seperti yang kita tahu di benteng ini kan dulunya sebagai kantor ya. Yang pertama tuh kantor. Iya. Terus sempat diambil alih Belanda, difungsikan sebagai benteng pertahanan. Dan juga habis itu difungsikan sebagai sekolah. Jadi sekolah keturunan dari militer lahiran Eropa kayak gitu. Nah, sekarang kan nggak asik nih buat cerita doang di sini di depan. Gimana kalau kita masuk? Boleh. Soalnya masih banyak banget yang simpang siur ya, dari tahun berdirinya aja ada yang 1818, ada yang 1844, ada yang 1984. Nih nanti kita langsung aja lihat ke belakang. Tapi kayaknya agak ngap-ngap gitu ya. Hah? Agak ngap gitu, bisa nggak sih? Enggak, tangannya Mbak Intan udah dingin sih Enggak, sebenarnya. maksud aku opening kan tadi kan. Udah kalian yang kerja masuk ke dalam. Mas, Iya. ini nih Mas. Enggak enak mainannya kontrak, ayo masuk mainannya kontrak, nggak boleh begitu. Duluan, Dek. Hah? Duluan. Wes, ceritanya buka pintu dong, Dek. Buka pintu, buka pintu. Oh, Avatar. Nah, ini dia Bapak Ibnu sama kami Intan. Halo Bapak. Ya, Pak. Nah, Bapak Ibnu ini adalah salah satu guide di Benteng Van der Wijk ini yang mungkin bisa menemani kita dan juga menjelaskan sejarahnya tempat ini ya, biar pasti nggak salah. Gitu ya, Pak? Bisa ditemenin ya, Pak? Ya. Jadi di tempat ini ruangan apa nih, Pak? Ini dulu untuk ruangan administrasi, untuk apa namanya, pencatatan arsip. Jadi lebih ke kantornya ya. lebih ke Jadi yang pas kantornya. pertama berdirinya Benteng Van der Wijk ini kan memang difungsikan sebagai kantor, kantor VOC, dan ini kantor-kantornya ini, ruangan-ruangannya. Iya, semuanya, hampir semuanya Iya. digunakan untuk kantor-kantor sama tempat ruang tidur. Kalau untuk foto-foto di belakang ini kayaknya bisa dibantu jelaskan, Kalau Pak? ini foto-foto yang diambil dari arsip provinsi. Ini foto-foto yang zaman dulu. Oh, ini zaman dulunya ya. Zaman dulunya, ini juga zaman dulunya. Cuma ini yang bisa kita. Kalau ini untuk pemugaran-pemugaran. Oh, ini sudah pemugaran Ya, berarti ini. pemugaran. Nah, jadi tempat ini memang dari dulunya digunakan untuk administrasi mereka, dan sekarang ya untuk majang-majang foto-foto masa lampaunya ya. Betul.
gitu. Terus kalau untuk gini nih Pak, sebelum kita penelusuran ke dalam, di luar kan ada yang simpang siur ya. Kayak tahun berdirinya ada yang bilang 1818, ada yang bilang 1844 dan ada 1984. Nah, yang benar itu tahun berapa? Kalau itu memang dari kami memang belum bisa memastikan yang pasti yang mana. Oke. Dari angka 18 itu didapat karena di pintu gerbang pas awal pembangunan itu ada tulisan 1818. Oh, jadi tulisan itu dianggap sebagai orang-orang yang datang ke sini adalah itu tahun berdirinya seperti, tapi belum bisa divalidasi, belum bisa dipastikan berdirinya tahun berapa. Betul. Jadi yang di pintu itu hanya sebuah patokan kalau dia berdirinya di tahun itu. Iya, betul. Nah, tapi kalau untuk Kak Nena sama Kak Intan, kita track ke belakang, kita tarik ke belakang, energi apa dan gambaran visualisasi seperti apa yang kalian rasain di ruangan ini? Kalau sebelum siapa dulu nih? Terlalu kompak ya. Iya benar-benar. Coba dulu nih Mbak, sweet Mbak. Jadi di depan itu suasananya tadi belum lihat foto ini ya, tapi suasananya tuh persis kayak gini. Jadi di depan itu tanah, jadi kan sekarang bukan tanah ya, nginjeknya tuh kayak tanah, terus banyak pohon dan banyak aktivitas khususnya Belanda. Pakaiannya sih Belanda, terus naik sepeda. Lalu lalang ya ada sih yang jalan kaki kayak gitu. Nah itu waktu memasuki depan itu udah berasa banget energinya. Energinya itu kayak yang kuat banget, narik banget karena kan banyak layer di sini dan memang satu persatu tuh minta diceritakan karena memang belum ada sejarah tertulis yang secara pasti gitu. Monggo Mbak Nana. Rasanya gimana? Kalau aku sih pas tadi kita naik kereta-keretaan itu, nah pas yang di depan itu aku udah berasa kayak dijaga gitu loh Mbak. Jadi kayak kita masuk di dunia itu kalau itu udah ada yang jagain gitu di depan. Gimana sih layaknya penjaga di depan gitu. Masuk ke sini terus di sini itu banyak yang dulu kan zamannya kayak mesin ketik gitu loh Mbak. Jadi ada suara titik gitu, mesin tampol. Oke. Mesin ketik gitu dan memang yang aku lihat masih zaman-zamannya masih mereka beradministrasi yang dimana bukan ngeprint kertas yang setelah ngetik itu kan ada kertas terus mereka saling tukar menukar administrasi kayak gitu sih. Dan tadi waktu kita naik kereta, karena kan kita tadi naik kereta wisata dulu muter gitu kan buat lihat suasana. Itu tuh kayak yang dari jendela-jendelanya itu tuh mereka kayak yang siapa nih gitu. Kayak yang nengok-nengok gitu. Jadi kayak karena kan kita satu frekuensi gitu. Jadi ketika kita balik di masa itu, nah mereka pun merespon hal yang sama. Oke, tapi kalau misalkan kalian sebagai orang-orang yang tidak diberikan gift, kalian masuk ke sini kalian akan merasakan suasana yang berbeda. Karena pada saat kita pertama kali briefing dan sebelum opening, kita di sana itu di tempat yang lumayan terbuka, udaranya luar biasa, maksudnya sejuk. Begitu masuk ke sini dengan kondisi yang sama, ruangan terbuka, kita sedikit merasakan agak susah untuk bernafas gitu ya. Kalau begitu terima kasih buat Bapak, kita lanjutkan dulu tapi sebelumnya temenin Pak gitu. Tapi ada nggak sih Pak maksudnya pantangan kalau misalkan kita mau masuk ke tempat ini? Ya nggak ada, yang penting jaga kesopanan aja. Ya, yang penting itu di mana aja itu siap Pak. Ya, siap. Tapi pantangan-pantangan apa nggak ada di sini. Oke, siap. Terima kasih Bapak atas informasinya dan terima kasih juga sudah mau masuk dan kolaborasi di jurnal Intan Indigo. Makasih banget dan kita pamit untuk keluar dulu.
Jadi saat ini kita tepat ada di depan pintu masuk ke area sumur ya, yang dimana menurut informasi dari Bapak Ibnu tadi, di area ini adalah area yang salah satu di mana energinya kuat. Nah, konon katanya di sumur ini ada, kalau masuk ke bawah itu ada ruangan bawah tanah, yang kalau ditelusurin akan tembus di Kali Kemit, begitu. Jadi itu memang dulu itu mungkin bagi Belanda itu untuk strategi mereka berperang untuk dengan melawan Jepang gitu, karena tanah ini juga, benteng ini kan juga beberapa zaman ya, dan memang di saat itu Jepang itu kan memang sedang butuh tempat untuk pertahanan juga gitu, karena waktu itu perang dunia kedua kan. Iya, karena memang seperti yang tadi aku jelasin, memang ada pergantian ya Mbak. Jadi dari pertahanan Belanda dijadikan sekolah dulu, terus habis itu diambil dengan Jepang, jadikan Jepang, walaupun nanti akhirnya juga ke Belanda lagi. Oke, tapi kalau misalkan kita berbicara soal energi yang dirasakan, karena ini adalah pusat atau bus energi terbesar di tempat ini, energi apa yang kalian rasakan? Energinya yang pasti narik, jadi kayak magnet gitu. Karena tadi ketika kita jalan aja, sebelum tahu bahwa di sini lokasi sumur, itu aku sama Mbak Nana sama-sama nengok ke sini gitu. Walaupun ini nggak terbuka ya, tapi seperti ada tarikan energi di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi tadi lu nanya kan, kamu nanya. Nah, jadi kita nanya juga ya. Juga apa perasaan yang dirasa apa? Itu loh, karena saya sudah merasakan, jadi saya nggak bisa ngomong, jujur aja. Ini mau nangis, saya boleh nggak? Jadi kayak berusaha menghibur diri aja sih, ya. Kalau misalkan ini berbicara soal energinya sih emang kuat banget kayaknya tempat ini. Memang di bawah itu karena digunakan sebagai strategi perang atau menghadang lawan, berarti banyak sekali peperangan, pertumpahan darah. Dan kalau misalkan ngomong di lorong sini saja sudah ada sudah seperti memvisualisasikan gambaran gimana caranya mereka pada saat berperang saat itu, ya. Gitu sih. Jadi ini baru ya kayaknya. Dulu ini ya batu bata asli gitu loh. Ini yang terlihat dulu. Kelihatan nih ininya. Ini loh yang aslinya. Aslinya nih. Ini doang tambal. Lorongnya lumayan panjang sih ya Mbak. Gelap. Tapi ya ngetok dan balas ketok balik. Itu namanya tarikan, makanya ada tarikan magnet. Jadi orang itu kalau kesini tuh jadi penasaran, pengen tahu gitu loh. Ada di bawah keset nggak kunci? Nggak ada, kos-kosan kali ah. Jadi kita lanjut ke sebelah mana lagi? Mana ini? Mau kemana? Mau ke sana? Yuk. Jadi kan kayak misalkan ruangan barak tadi yang digunakan mereka untuk tidur, ada yang berpikir bahwasannya tempat itu untuk menyiksa, padahal ternyata gantungan yang ada yang kayak gini nih, nah itu digunakan untuk gantungan tempat tidur mereka. Jadi ya. tempat tidurnya itu yang ayun gitu loh deh. Oke. Biar cepet bobo. Nah ini penting banget nih, makanya bersyukur banget bisa kita datang ke tempat ini, bisa ngonten di sini, maksudnya biar kita bisa mematahkan mitos-mitos dan apa ya, yang selama ini cerita-cerita yang beredar lah ya. Karena kan dibantu dengan flashback, time travel itu kan bisa tahu kondisinya zaman dulu itu seperti apa. Betul. Ya. Kalau di sini sih beda lagi ya energinya ya. Energinya beda dari setiap titik-titik yang kita jalan begini nih beda Mbak. Gitu. Spot-spotnya. Tadi tuh di depan tuh tangan aku sampai dingin banget. Kayak padahal kan panas ya. Iya. Di sini tuh dingin banget, mungkin karena dikasih lihat visualnya zaman dulu, jadi kayak ada lorong waktu di situ. Nah di sini nih biasa aja karena memang aktivitasnya masih yang dikasih lihatnya yang aktivitas perkantoran itu tadi. Iya. Ini masih ini asli. Ini masih asli ya. Masih asli ini.
Tapi memang kalau misalkan kita perhatikan infrastrukturnya, mereka itu sangat memperhatikan itu lagi sirkulasi udara ya. Dan ini tuh rapi tahu. Dan ini bagian atapnya itu berbeda dari benteng pendem yang lain, Iya. benteng yang lain. Karena bentuknya kan segi delapan. Iya. Nah, itu uniknya ini benteng ini. Benteng merah ya, apa nama lainnya? Iya, benteng. Ngerasa nggak sih kayak ada yang manggil-manggil di seberang gitu? Iya, dari tadi makanya begini. Nggak tahu deh ya nanti di sana rasanya. Coba nanti kita ke sana kali ya. Nah, di antara ini sama ini tuh tarikannya ke sini ya? Iya, lebih kuat ke Sama sini. nggak sih? Sama. Jadi pertama kali kita masuk kan kita berusaha untuk nentuin yang mana, tapi kayaknya kita ditarik dan dipanggil ke arah kiri gitu ya. Terus apa namanya? Semakin kesini kok beda ya? Tadi kan bilangnya kan aman-aman aja gitu kan, masih adem. Tapi kok saya kesini membutuhkan obat sakit oksigen. kepala. Iya. Oksigen. Terus di sininya tuh semakin berat, kayak ada tekanan, kayak kesemutan gitu, sakit kepala tapi bukan sakit kepala gimana sih? Terus rasanya kayak yang dari peruangan-peruangan itu ada yang Ngelengok-ngelengok gitu nah loh. ya. Tapi ini Mbak, maaf aku potong. Aku ngerasa itu saat aku merasa di posisi aku di masa lalu gitu, ini bangunan tuh luas loh, kayak enggak, bangunannya nggak gini doang gitu loh. Iya. Apa karena belum digali kah atau bagaimana? Aku kurang tahu ya. Kayaknya ke bawah deh Mbak. Nah, Jadi kayak tadi kan infonya ke bawah itu kan ada jalur bawah tanah yang sampai ke suatu tempat gitu kan. Nah itu lorongnya itu sepertinya nggak cuma satu jalur gitu, yang ada beberapa jalur. Makanya tadi aku sempat nanya aksesnya di sini aja. Kayaknya tuh ada beberapa pintu gitu loh Mbak. Jadi kayak yang tembus ke bawah situ ada tangga, terus habis itu lorong, nemu lorong. Nah lorongnya tuh segini. Sebenarnya nggak yang sempit-sempit banget gitu, nggak segini. Dan ada ruangan-ruangan juga gitu. Jadi memang ada salah satu ruangan di bawah tanah yang digunakan untuk menghalangi pasungan dari Diponegoro ya. Nah, dan sekarang ruangan itu kayak udah keisi air gitu. Katanya seperti itu. Nah iya itu tadi yang diceritakan kan, ditutup. Nah rasanya ada lagi ya Mbak Ada Nana? lagi, makanya tadi aku bilang Mbak Intan, apa ada lagi apa enggak ya gitu. Jadi sih kayak, ngerti nggak sih, kayak kita di satu tempat kayak bingung ini kemana ya? Jadi kayak labirin gitulah ya, bercabang-cabang gitu ya. Dan kalau orang masuk ke situ ya pasti bakal bingung arahnya kemana. Soalnya kayak ditarik ke waktu ke belakang nih. Jadi tangan fisiknya kita tuh sekarang di sini. Tapi kayak loading ya, kayak loading dibawa ke zaman itu gitu. Oke. Dan kayaknya ada yang manggil ya. Ada yang manggil, itu arahnya berseberangan dengan kita. Nggak tahu deh di situ ada ruangan apa. Atau kita coba dulu untuk maju ke depan lagi. Ya boleh. Ya, boleh ya. Nggak tahu, ini aku makanya jadi kayak orang bingung. Iya, kayak ada. Ini tethering loh. Tetheringnya tuh kayak ada seseorang yang kebingungan di dalam sini, kayak bingung. Tapi titiknya itu bukan di sini ya, bukan di sini, kayak kebingungan terus kayak nyari jalan keluar. Makanya dari Bener kan? kayak tapi aku nggak tahu ya, dia itu siapa, apa belum kegambar Mbak di aku, belum tahu itu siapa. Tapi kayak aku tuh. Jadi dia kayak lagi aku yang bingung. Iya, karena dia ngasih memorinya ke Mbak Nana gitu. Udah tadi nggak fokus. Jadi sana sini Iya, gitu jadi ya, sana sini. Jadi kayak misalkan kalian ngerasain di satu tempat nih, kalian di tengah-tengah di antara mereka. Terus mereka tuh semuanya tuh memanggil, semuanya tuh kayak meminta tolong, ingin bercerita. Pasti kalian bingung kan harus mulai dari yang mana. Jadi kita kayak gimana ya, kayak ngerasain gimana sih rasanya ditekan, tarik-tarikan, terus ada tekanan di situ. Kalian ngerasain hal itu sih. Ya, dan mungkin kita
jalan dulu aja tadi. Ya jalan dulu karena kayaknya suasana di sini nggak enak, lebih enak sih. Ayo, Karena kita aku jalan ke distract sama yang memorinya dikasih ke Mbak Nana tadi. Itu tuh kayak yang dia itu memang kayak berusaha buat cari jalan keluar dari sini gitu. Jalan keluarnya itu bukan tanda kutip ya, maksudnya bukan nyari pintu keluar, tapi pengen Iya. keluar dari sini. Oh iya, tadi aku kayak orang bingung. Kayak bingung, kayak nyari-nyari. Tapi kalau diikutin itu langkahnya itu akan kayak jalan kemana gitu. Iya. Coba kalau misalkan kalian bisa menggambarkan nggak sih suasana kericuhan pada saat perang? Aku belum dapat yang itu. Mbak Nana dapat nggak? Tuh, Kericuhan pada dia saat loading perang. yang masalah itu. Dia yang loading, dia udah ditekin gitu loh, ngerti nggak? Ditekin Kalau aku sih satu kayak itu. kayak ngedengerin ya gimana ya? Dia yang Ngejelasinnya ya. dapat. Kayak lu tuh ada di intinya nanti kayaknya kita bakal dapat satu energi di mana dia bisa menceritakan itu semua dan dia ini bisa dibilang orang yang pada saat perang itu terjadi dia tuh justru yang sembunyi, ngerti nggak? Dia melihat itu, Ketetring deh kayaknya. Bener nih bertiga dia udah melihat sama. itu, Iya sosoknya ya, sama, itu ah, yang diceritain dia sama. melihat itu, dia sembunyi di situ karena ya dia rasa dia bakal mati kalau misalkan dia maju ke depan. Perempuan. Ya. Ya iya, itu yang dari tadi ngasih memorinya ke Mbak Nana. Makanya Mbak Nananya tuh kayak bingung kayak mau jangan. jalan kemana gitu. Itu. Nah itu masa apa? Dapat nggak? Kalau masanya sih yang divisualisasikan cuman kayak ada gambaran mereka berperang di mana tempat ini semua Kaget. Nggak ada orang. ini mulai mencekam. Nggak ada orang. Karena udah masuk ke situ, ngerti nggak? Kita kan tadi lagi nyeritain sejarah. Oke, sejarah nih dikasih. Ketika kita buka kayak buku album, nah Iya. semakin kebuka ke dalam, portalnya kebuka dong. Jadi semakin dikasih gitu. Tapi kayaknya suasananya itu dikasihnya ke dia. Kayak di bagian suasana sih. Suasana di. Jangan. Kayak tapi aku penasaran sih Mbak makin ke depan. Dari tadi kan kalian juga fokusnya ke depan. Nah, padahal yang di belakang juga penasaran sama kita nengok-nengok Kita gini. permisi dulu ya, nanti dulu ya kita fokus ke depan dulu. Mbak Terus Nana? coba daerah sana. Aman. Aku kayak nggak aman. Lambaikan tangan. Rasanya gelisah ya? Gelisah banget. Dia dikasih rasa, dia dikasih rasa. Coba pegang deh. Dokter. Cepet banget kan? Iya bener. Enggak diceritain aja rasanya tuh apa? Rasa, karena Iya, jadi- dia dikasih rasa. Kayak dia kayak ngerasain ketakutan aja. Terus tempat ini tuh waktu pada saat peperangan itu sebenarnya dia salah satu orang yang tahu tentang lorong itu. Oh iya, pantesan waktu kita spill tentang lorong, ada lorong yang lain kan? Iya. Nah, Dia orang tahu tentang lorong itu, tapi lorong itu sudah dihadang dan dia sebenarnya sembunyi di daerah sini-sini di saja. seberang, Iya, di seberang, daerah jadi sini sempat aja deh. lari-larian, nyari jalan. Jadi yang dibuat bingung aku. Heeh. Kalau dibuat bikin cerita. Coba nanti mungkin siapa tahu dengan rasa dan gambaran dari Kak Nena dan Kak Intan kita bisa kita bisa menceritakan, bisa merangkum lah intinya seperti apa ya. Coba kita maju ke depan lagi. Tapi dia itu kayak bukan murni pribumi deh. Sepertinya. Kayaknya ada campuran gitu loh. Iya. Kayak Noni, kalau Noni kan Indo ya, jadi Iya. ada campuran-campurannya. Tapi dia kayak ketakutan gitu ya? Iya, dia ketakutan banget sih. Iya, karena sempat kayak yang gini, terus habis itu kayak mastiin nggak ada orang gitu. Terus habis itu, iya kan? Iya kayak yang gitu mastiin. Terus seringak-seringuk, terus habis itu dia berpindah ke satu pintu ke pintu yang lain tuh kayak gitu. Kita tuh udah muterin tau deh. Tapi kayak Atau makanya bisa jadi itu kalau yang aku tangkep ya, kita dari tadi muter-muter. Terus kita cerita soal kebingungan.
Atau Nah, mungkin itu ini yang dia lakukan pengen, masa lampaunya ya? dia pengen ngasih ceritanya itu. Gitu. Tuh, gue udah deg-degan banget. Gelap, Mak. Kan kacamata. Bukan. Iya. Di atas. Bule ngasih rasa, terus kayak kebingungannya dia jalan-jalan itu kemana, nah jadi kayak kakinya tuh pengen melangkah kemana, gelisah banget, terus ada rasa takut, rasa gelisah, tapi harus segera keluar. Yang ada suara gue dengar suara. Tapi kan nenanya masih nahan gitu. itu Dia nahan masih bingung, dia nahan. ngeras. Iya, jadi itu memang yang kayak dia ngalaminnya seperti itu. Memang gitu, tapi kalau diikutin ya nanti dia lewat mana. Coba dia langsung Apa? langsung lepas dulu kacamata lu. Mau cari tempat dulu. Tadi ya mau jongkok bener, kayaknya dia juga ada jongkok-jongkoknya gitu ya Mbak. Bisa bingung. Oh lagi zikiran. Ini tuh gambarnya ada dua. Satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, coba yang perempuan kakak visualisasikan. Satu laki-laki, yang satu laki-laki itu perempuan. dia ada adegan. Jadi kayak bisa dibilang mereka adegan itulah. Ya, kalau yang perempuan yang aku dapat ya nggak tahu deh sama Mbak Intan Aku apa dapetnya yang nggak. perempuan. Yang perempuan ini dia itu dimana masih keturunan Belanda. Iya. Tapi ada campuran Ada campuran. pribumi yang dimana dia mencoba untuk membocorkan apa yang ada di sini dan itu ketahuan. Termasuk Jadi, jalan itu, tadi yang iya. kita obrolin. Karena dia lebih berpihak terhadap pribumi, Mbak. Dia lebih berpihak kepada pribumi. Ini yang baru aku dapat. Tapi pakaiannya sederhana banget ya Mbak, Iya. biasa gitu. Biasa noni Belanda tapi bukan yang pakai rok gitu. enggak. Enggak. Bajunya kayak sailor gitu. Kayak gitu. Nah, tadi dapet yang laki-laki itu kenapa? Iya, jadi kalau mau dibilang tuh kayak gimana ya menjelaskannya ya. Intinya tempat ini justru tempat dia berlari, tapi tempat inilah yang membahayakan dia. Itu yang laki. Terus Orang tadi mana? di Indonesia. Indonesia. Pribumi. Ya. Lampu. Semua. Selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf kami datang kemari bukan berniat mengganggu, tapi kita boleh ya kita bicara, kita cerita. Dari tadi udah ngikutin ya? Iya. Iya. Dari tadi udah ngikutin, boleh mau cerita apa sama kita? Ini tempatnya ya? Iya. Oh iya. Jadi benar ada di tempat ini ada ruangan yang lain di bawah yang kami ceritakan tadi. Ada banyak sekali tempat di sini. Iya.
luas, tempatnya luas. Dan itu ada di bawah. Ada di bawah, ada di tempat yang lain. Kamu mau cerita apa sama kita? Mau cerita apa? Jangan takut, jangan takut. Kita cuman pengen tahu ceritanya yang ada di sini. Bisa ngomong pelan-pelan, bisa ngomong, bisa bicara pelan-pelan, ya. Bisa bicara pelan-pelan. Kuat. Dan, Pokoknya kalau gue tuh sampai kayak takut sendiri ngelihat itu, tau nggak sih? Satu dihajar di sini, satunya di sini nih. Ya dari tadi nunjuk ke situ. Dari tadi sebenarnya ada ungkapan terima kasih. Cuman akunya kayak nggak kuat dan nolak. Jadi kan tadi kan Bang Tommy juga udah bantu buat ngebukain kan, mengelosin. Tapi aku kalau misalkan ngelihat gambarannya, gue nggak kuat sendiri. Jadi ada beberapa orang yang gimana ya di sini. Diceritain aja, ya. Nggak usah diperagain, nggak usah Ini tempatnya pertama kali. Jadi di sini tuh kayak kumpulan manusia yang ramai. Allah Akbar. La ilaha illallah. Halo. Hai. Halo. Bisa dikomunikasi. Halo. Ada yang pegangin bule ya? Halo. Ada yang jagain bule juga. Halo. Halo. Bisa komunikasi? Halo. Boleh cerita. Halo. Selamat siang. Ini dengan siapa? Enggak, ini yang tadi yang nyiksa. Ini tadi yang nyiksa. Ini yang tadi yang nyiksa. Tahan, Yang di dalam ini. Gitu. Selamat siang. Ilham. Yang nyiksa ini tadi soalnya. Selamat siang. Bisa komunikasi? Bisa komunikasi, bisa ngomong dulu. Nanti ditangkap. Ayo kerja. Bentar aja ngomong dulu. Nanti ditangkap. Boleh. Nanti ditangkap ya. Selamat siang. Boleh cerita dulu. Ada apa sama dia? Dia kenapa? Pengkhianat. Jadi bener ya, ini tadi yang perempuan ini tadi yang masuk ke bule itu yang dibunuh sama yang ada di dalam banana ini. Atasnya aja. Nah. Tangkap dia. Iya ditangkap. Iya. Jadi yang perempuan itu memang mau ditangkap sama ini yang ada di dalam Mbak Nana, dan makanya berakhirnya di sini. Posisinya kayak gini nih. Sudah iya. Posisinya kayak gitu, udah ditangkap. Udah. Posisinya seperti itu dan memang titiknya di situ. Jadi wanita jalan sampai nggak betah ngomongnya. Jadi dia disiksa dulu di situ. Terus habis itu dibawa ke sini, ditendang, dihabiskan. Nggak tega ngeliatnya. Nggak tega. Oke, itu dulu Bang. Jangan jagain. Minta minum pas masih Belum.
adegan saat itu dia tuh pengen menceritakan saat itu tuh seperti ini dia mengalaminya. Udah ya, udah ya, udah ya, udah ya, udah ya. Pegangin. Jatuhin dulu. Udah ya, udah. Ilham, jatuhin aja. Gua pegang. Jatuhin aja, udah. Baju. Nah. Iya, aku pegang tangan. Iya. Udah, kenapa kamu? Bisa bicara aja. Bukan membantu. Tidak, kami tidak membantu. Kami datang ke sini hanya untuk mendengar cerita. Iya, pengkhianat. Iya. Dia sudah ditangkap. Dia sudah tidak ada. Ya udah. Sudah. Kami tidak membantu siapapun. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Gigit. Udah ya. Sudah. Minum aku yang Jadi udah pindah lokasi nih. Udah. Biar lebih adem. Iya. Jadi tadi sebenarnya kita tuh ke atas tuh sebenarnya digiring ya. Iya. Kayak diarahkan memang harus ke situ karena memang lokasinya tuh kejadiannya di situ. Iya. Kayak reka adegan ya. Mau cerita duluan tadi kayak gimana? Kak Nena duluan aja. Orang pemulanya elu. Jadi yang tadi gimana? Kenapa tatang? Mbak masih dingin tangannya, Mbak. Iya. Kayak sisa-sisa terakhir Mbak sih. Udah tadi langsung nyamber bertiga sebenarnya. Jadi yang ke aku tadi itu perempuan juga. Jadi pas tadi masuk berdua itu perempuan juga yang tiba-tiba nangis. Iya. Kayak yang saat itu juga ada di lokasi itu. Cuman kan aku tahan biar ada yang sadar satu lah gitu. Jadi Mbak Nana tadi dia duluan tadi masuk yang perempuan tadi kan yang bingung. Jadi tadi tuh ada beberapa sosok yang berusaha ingin menceritakan, tapi energi terbesar itu waktu aku tuh agak bingung ya, maksudnya awalnya kan kita susah ya ngebaca ini yang mana dulu begitu tadi udah dikasih aba-aba sama abang, ayo dibuka aja, dibuka nabrak satu. Intinya dia bingung nih awalnya, dia lari kemana, dia harus kemana, karena di sini kan sudah crowded ya, di bawah itu udah banyak banget peperangan antar pasukan lah, intinya seperti itu. Akhirnya dia lari ke atas, sudah dilari ke atas, dia sembunyi di tempat itu, tempat kecil seperti itu. Dia berusaha untuk meminta maaf dulu, tapi tidak ada
Zaman itu mungkin kalau aku bilang ya tidak ada sisi kemanusiaan ya di zaman itu. Dia lari ke depan, dihajar di belakang, dia udah terjatuh, masih dihajar lagi sampai gambaran visualisasinya wajah dia yang awalnya biasa saja ini hancur, di sini penuh luka, berdarah sama lebam, dan di saat dia sudah hampir mati dia ditendang di tangga itu sampai ke bawah. Karena tadi emang lihat banget, jadi di depan itu kayak ngelihat filmnya itu loh, kayak reka adegan gitu tuh ngelihat banget yang sampai habis kan. Maksudnya dipukul ditendangnya itu tuh nggak cuma sekali 2 kali, sampai bener-bener udah nggak ngebentuk gitu disiksanya gitu. Dan memang tadi posisinya kan begitu ya di situ, titiknya di situ. Dan dia itu kayaknya juga yang tahu lokasi di mana kalau di bawah ini ada yang lain, ada ruangan yang lain. Dan kalau kata aku, lorong-lorong di bawah itu satu yang ditemukan oleh orang, tapi masih banyak sekali yang sebenarnya dia banyak menyimpan histori dan sebuah rahasia. Jadi kayak gitu sih. Jadi kayak nyabang, ada nyabang kemana? Ada. Mbak Nana, yang tadi? Kalau yang tadi tuh karena posisinya memang yang masuk ke aku tuh adalah jadi si perempuannya ini tuh memang yang tadi aku bilang di awal adalah orang yang berpenghuni di sini, tetapi dia berbelok ke pribumi gitu, karena memang darah dia tuh masih ada darah campuran pribumi gitu, dan dia tuh lebih mencintai orang pribumi gitu loh Mbak. Jadi dia itu bermaksud untuk membantu orang pribumi untuk mengusir dalam arti kata yang jahat-jahat gitu loh, untuk menyatu dengan Nusantara kan gitu. Tapi yang masuk aku itu kayaknya karena tahu dia itu yang membongkar semuanya, makanya kan daripada rahasia itu kebongkar, lebih baik matikan dia gitu. Iya. Jadi yang masuk ke Mbak Nana yang lawannya ini tadi, yang menyiksa ini tadi. Jadi kayak yang dikasih ya, kita nyari ke sini kan kayak yang dibikin bingung dulu. Terus habis itu apa sih ya ini jawabannya kayak gitu. Jadi, karena sempat terucap pengkhianat kayak gitu tadi. Jadi memang kayak banyak banget sih yang kita bisa dapat, dan kalau misalkan kalian merasakan suasana dan melihat visualisasi yang kita lihat itu tuh benar-benar sampai nyeritainnya aja awalnya kan kayak nggak kuat dan ketakutan sendiri. Dan bersyukurlah kita sebagai generasi penerus bangsa tidak merasakan peperangan seperti itu ya. Kita hanya melanjutkan perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Makanya dari setiap penelusuran kita, dari setiap dokumenter yang kita suguhkan, selalu jangan pernah lupakan sejarah, jangan pernah lupakan perjuangan pahlawan yang telah mendahului kita. Dan di balik itu semua, di balik cerita yang kita ini, kita juga ada mediumisasi yang tujuannya kita hanya ingin membantu mereka untuk menceritakan apa yang mereka rasakan. Ya, atau ada beberapa juga di antara mereka yang berusaha untuk meluruskan cerita-cerita yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dikisahkan atau mitos dari masyarakat gitu. Karena tadi yang perempuan tadi itu sempat ada ngomong terima kasih kayak gitu. Karena memang sudah lama pengen disampaikan kayak gitu. Sudah lama pengen disampaikan, pengen diceritakan, dan saat kita tadi memang naik ke atas itu sempat di belakang ngikutin kita kan. Saat udah selesai itu berujar terima kasih kayak gitu. Dan itu sebenarnya nggak cuma satu-satunya cerita yang ada di tempat ini. Itu hanya sebagian dari tempat ini gitu. Tapi kan datang ke sini itu kan balik lagi kita nggak berniatan untuk mencari-cari seperti itu. Cuman kita diizinkan untuk menjadi perantara, untuk menceritakan ini tadi, untuk berbagi cerita bahwa di sini nih ada kejadian seperti ini loh kayak gitu. Jadi Mbak Nana ke sini ada pesan mungkin yang bisa disampaikan? Kalau kalian datang ke tempat suatu, berkali-kali aku pasti bilang, dikatakan di konten aku atau kontennya Mbak Intan, bahwa setiap kali datang ke tempat bersejarah, setiap kali datang ke tempat-tempat yang mempunyai nilai-nilai tertentu, jangan melakukan vandalisme kayak gitu. Seperti mencoret-coret atau apa itu. Jadi soalnya kita lihat banyak banget kan dinding yang dicoret. Sayang. Gitu. Ada apa itu? Ada di belakang ada yang narik-narik gitu ya. Tapi udah cukup. Udah cukup. Kayaknya kita yang membatasi, walaupun di belakang berasa ya Mbak sebenarnya. Di belakang itu ada beda lagi. Jadi sebenarnya ada di atas, di bawah, di belakang, di bawah
di bawah, maksudnya kita tadi kan nggak ke bawah ya, tapi udah cukup untuk kali ini. Dan terima kasih banyak Book of Nena, Mbak Nana, Bule juga. Jangan kapok-kapok untuk kita bareng lagi Napaktilas Sejarah. Insya Allah ya. Terus ada beberapa sosok yang memang diceritakan, tapi ini bisa dibilang kita kan biasanya mengatakan itu mitos atau fakta ya, dan kita bisa mematahkan kalau misalkan itu mitos ya kita bilang itu tidak ada. Kalau misalkan sosok Noni yang berbaju merah itu juga ada beberapa kali ngikutin kita punya produser dari Book of Nena ya, dan dia juga maksudnya di sini dia kedatangannya cuman hanya ingin bilang kalau misalkan aku ada di sini. Ya seperti itu. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih sudah ngikutin penelusuran dari Jurnal Intan Indigo. Untuk teman-teman, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan postingan selanjutnya dari Jurnal Intan Indigo. Dan Book of Nena. Salam Rahayu. Ana di sini. Iya. Iya. Sabar ya. Virgi tisu dong. Ana mau cerita. Mau cerita. Di sini ya Ana. Iya. Ana di sini ya. Sabar ya. Nanti cerita sama Kak Intan sama Abang dan kita semua. Nanti kita doain ya. Nanti kita bantu doa sesuai ya, janji kita ya. tadi. Ana. Iya. Dia dulu di sini. Di cekeknya di sini, di kalau dalam sini. Jadi ada lorong di bawah sini ya. Iya. Ya, di sini ada. Iya. Kalau dari gestur badannya dia sampai gemeteran gitu. Iya. 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 Makasih Ana. Nanti kita bantu doa. Nanti kita doain ya sayang. Ana ini tadi ngintip ya? Iya, Ya di kan? belakang. Di belakang, di atas itu. Ya. Iya. Di Iya. situ, Di Ana. sini, ya. Nanti dibantu doa ya. Nanti dibantu doa biar enggak di sini lagi Ana. Iya. Di tempat yang lebih baik. Ya Ana. Terima kasih Nih. udah berbagi. Jadi cerita. teman-teman Iya. kalau di bawah itu ada ruangan di tempat ada ini. ruangan, ada lorong. Dan memang tadi aku udah coba buat teriak, dia tuh menggema. Jadi ruangannya kalau aku bilang cukup besar ya. Iya. Cukup besar. Kayak setinggi kita tadi lewat. Benar. sebenarnya, Dek. Seperti itu. Iya, dia cuma ngasih tahu dia di sini. Nanti kita bantu doa ya. Ana keluar ya. Keluar ya. Nanti kita bantu doa ya. Makasih.